Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat ketemu dalam pembahasan mengenai bentuk aljabar yang dari masukan anak-anak masih ada beberapa hal yang belum jelas. Sebelum kita masuk materi, mari kita anak-anak kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Saya minta untuk anak-anak hari ini untuk menyiapkan materinya, siapkan buku paket dan alat tulis. Nanti apabila ada yang kurang jelas, saya mohon untuk langsung japri saja ke saya, dan kalau sampai saya langsung saya tekan, saya jawab. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu bentuk X plus 3Y plus 6. Nah, ini adalah contoh dari bentuk aljabar. Jadi dalam kalimat matematika ada variabel, di sini ada yang disebut variabel ini X, Y. Nah, pertama kita dalam bentuk aljabar ini kita perkenalkan dulu. Yang pertama adalah suku. Di sini yang disebut suku. Nah, dalam kalimat matematik ini ada 3 suku. Ini suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Nah, apa itu suku? Suku adalah elemen dari bentuk kalimat ini yang dipisahkan oleh tanda positif ini dan positif ini. Mungkin kalau ada lagi ada tanda negatif dan sebagainya. Jadi ini namanya suku. Nah, kalau kita cermati, kita perhatikan bentuk kalimat ini ada 3 suku. Ada 3 suku, yaitu suku yang pertama, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga. Suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Jadi nanti bentuk aljabar itu tidak hanya seperti ini, mungkin lebih panjang lagi. Mungkin ada 6 suku, mungkin ada 5 suku, dan seterusnya begitu. Nah, untuk membedakan suku itu tanda pemisahnya adalah ini tanda positif, atau nanti mungkin ada tanda negatif suku. Nah, sekarang suku ini kita uraikan. Suku yang pertama itu adalah 2x. Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya variabel. 2x ini terdiri dari 2. Ini namanya adalah koefisien itu adalah suatu lambang bilangan di depan variabel. Sedangkan x ini namanya variabel sering disebut variabel atau sering disebut peubah. Ini adalah suatu lambang yang nanti bisa diganti dengan lambang bilangan berapapun, tinggal nanti bernilai benar atau bernilai salah. Nah, sekarang suku yang kedua ini, yang ini adalah 3Y. Ah, 3Y. 3 itu adalah koefisien juga. Suku yang 3 ini adalah koefisien juga, namanya koefisien. Sedangkan Y-nya ini namanya variabel. Nah, variabel. Nah, sekarang suku yang ketiga ini, ini namanya adalah 6, berupa 6, angka 6. Ini namanya adalah konstanta. Jadi suatu suku yang tidak mengandung variabel, nilainya sudah jelas 6, maka itu disebut konstanta. Jadi pada kesimpulannya, pada bentuk aljabar ini terdapat 3 suku. Yang pertama adalah 2x, 2 dan x. 2 disebut koefisien,
X-nya disebut variabel. Yang kedua adalah 3Y. 3 disebut koefisien dan Y-nya adalah variabel. Nah, 6-nya disebut konstanta. Nah, variabel, pengertian variabel itu nanti kita tidak terpancang pada X dan Y. Jadi variabel, yang namanya variabel itu tidak terpancang pada X atau Y. Biasanya diambil huruf-huruf akhir dalam abjad. Ini lebih jelasnya variabel ini kalau kamu belum begitu memahami betul. Misalnya saya punya begini, yang mudah aja, 2 kotak ditambah 3 segitiga ditambah 3. Nah, ini juga bisa disebut variabel. Cuma nanti kita isinya berapa. Jadi hanya suatu lambang gitu. Lambang nanti apabila diganti disubstitusikan suatu bilangan nanti akan bernilai benar. Itu hanya lambang saja. Jadi ini mengenai kalimat matematik yang mengandung variabel dan konstanta. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya kita sekarang mengenal bentuk aljabar yang suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis. Karena dalam aljabar nanti suku-suku yang sejenis itu adalah penting sekali untuk menyederhanakan dari suatu kalimat matematik. Suku-suku yang sejenis. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung japri ke saya. Nanti tak terangnya lewat apa ya, foto atau apa gitu ya. Sekarang suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis. Nah, tadi kita sudah mengenal suku. Suku itu apa? Yaitu elemen dari suatu kalimat matematik. Misalnya 2x kuadrat ditambah 3y min x kuadrat plus 2y min 6. Misalnya ini ada berapa suku? Kalau kamu cermati, kita hitung saja. Suku 1 pertama, suku kedua. Tadi bahwa suku itu satu elemen dalam kalimat matematik yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Positif. Jadi ini ada positif, negatif, positif, negatif. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 suku. 4 yang saya garis bawah ini. Ini ada 5 suku. Suku yang sejenis, yang dimaksud sejenis adalah suku yang variabelnya sama, tetapi pangkatnya juga harus sama. Variabelnya sama, pangkatnya sama, koefisien tidak berpengaruh. Jadi di sini ada variabelnya, ada x, ini x kuadrat, ini variabelnya y, ini variabelnya x kuadrat, ini variabelnya y, ini suatu konstanta. Nah, suku yang sejenis adalah suku yang variabelnya sama, ini sama. Ini sama toh? Nah, terus pangkatnya sama. Maka ini pangkatnya 2, pangkatnya 2. Ini ada y. Jadi ini y, ini juga y. Pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Jadi suku yang sama, adalah pertama 2x kuadrat dengan negatif x kuadrat. Suku yang kedua adalah
3Y dengan 2Y. Nah, jadi suku yang sejenis adalah 2Y kuadrat dengan negatif Y kuadrat. Yang kedua adalah 3Y dengan 2Y. Itu adalah suku-suku yang sejenis. Sedangkan negatif 6 tidak, karena tidak ada yang lain ini. Nah, fungsinya nanti saya mencari suku yang sejenis ini adalah untuk menyederhanakan, untuk mencari bentuk dari kalimat matematik ini yang lebih sederhana. Misalnya kalau kalimat matematik ini mau dicari bentuk yang lebih sederhana, ini akan menjadi begini: 2x kuadrat ditambah 3y dikurangi x kuadrat ditambah 2y negatif 6. Dicari bentuk yang lebih sederhana. Nah, yang dapat disederhanakan itu hanya suku yang sejenis. Tadi sudah saya katakan, suku yang sejenis yang bagaimana? Yang variabelnya sama, pangkatnya sama. Jadi ini akan menjadi yang sejenis didekatkan. Jadi 2x kuadrat X kuadrat ditambah 3y plus 2y negatif 6. Nah, ini yang sejenis sudah saya dekatkan biar mudah. 2x kuadrat negatif x, kita jangan keliru, x adalah variabel. Sekarang kita misalkan untuk memahami ini dulu, karena ada banyak anak yang keliru 2x kuadrat dikurangi x kuadrat tinggal 2. Maka 2x ini artinya adalah 2x kuadrat ini artinya adalah x kuadratnya ada 2, x kuadrat tambah x kuadrat. Jadi ini akan menjadi 2x diambil x berarti tinggal x kuadrat. 3 dan 2 menjadi 5y negatif 6. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Sekali lagi saya tekankan ya, 2x ini 2x kuadrat itu artinya adalah x kuadrat ditambah x kuadrat. Kalau ini ada min x, berarti x kuadrat tinggal x kuadrat. Yang satu kan ini dihilangkan kan menjadi ini. Kebanyakan anak yang keliru adalah itu pengertiannya. Jadi saya tekankan untuk ini adalah penjelasannya adalah ini. Kiranya ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi atau saya beri contoh lagi. Tadi kita sudah mengenal suku yang sejenis dan sampai menyederhanakan. Nah, sekarang operasinya ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang perkalian dan pembagian nanti setelah kita ini lebih jelas ini ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Misalkan perintahnya biasanya begini: jumlahkan. Nah, contohnya saya langsung ke contohnya aja. Misalnya bentuk aljabarnya 2a kuadrat ditambah 3b min 6 jumlahkan dengan, biasanya kalimatnya begini, jumlahkan ini kalimat matematik ini dengan 3a plus 3a kuadrat min 2b min 3. Nah, jumlahkan kalimat yang pertama
dengan kalimat yang kedua. Jadi ini bisa disederhanakan menjadi ini, atau kalau saya tulis pakai kurung aja dulu bisa 2a kuadrat ditambah 3b negatif 6 jumlah, berarti tandanya apa ini? Plus, jumlahkan berarti tambahkan 3a plus 3a kuadrat min 2b negatif 3 kurung tutup. Sebenarnya tinggal menghilangi kurungnya. Yang depan, kalimat yang depan terdiri dari 3 suku, yang belakang ada 4 suku, tidak menjadi masalah. Langsung aja kalau kurungnya bisa dihilangi, 2a kuadrat plus 3b negatif 6. Nah sekarang kalau kurungnya mau dihilangi, sebenarnya ini ada tanda plus ya. Jadi dulu di SD kamu sudah mengenal tuh pengoperasian bila tanda itu positif ketemu positif. Jadi di sini saya terangkan ya, saya ingatkan, positif ketemu positif menjadi positif, positif ketemu negatif menjadi negatif, negatif ketemu positif menjadi negatif, negatif dengan negatif menjadi positif. Nah sekarang ini menjadi positif 3a, ini menjadi positif 3a kuadrat, ini menjadi negatif dikurangi 2b, ini menjadi negatif 3. Nah sekarang pada bentuk kalimat matematik yang ketiga langkah ini menjadi panjang. Di sini sukunya menjadi banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 suku. Nah pada yang pertama tadi, penjelasan saya yang pertama tadi mulai digunakan di sini. Tadi ada menyederhanakan. Kita cari suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis kita dekatkan untuk mempermudah. Misalnya 2a kuadrat itu ada yang sejenis berapa itu? 3a kuadrat. Nah, itu sejenis. Di sini variabelnya bukan XY tapi A dan B. Kemudian ada 3A. Nah, ada suku plus 3B, ada negatif 2B, ada negatif 6, ada negatif 3. Nah sekarang tinggal yang sejenis 2A pangkatnya 2, 3A pangkatnya 2. Ini 3A juga variabelnya, tapi pangkatnya berbeda. Di sini ada 1, ini 2, maka ini tidak sejenis. Maka ini akan menjadi ini dengan ini 5A kuadrat ditambah 3A ditambah, Pak, mengapa ini tidak dijumlahkan ini? Tidak sejenis variabelnya. Yang satu pangkatnya 1, yang satu pangkatnya 2. 3B, nah ini negatif 2B, negatif 2B, ini ada 3B positif. Kita melangkah ke depan 3 langkah, terus ke belakang 2 langkah. Berarti kita masih 1 langkah ke depan. 1B, nah 1B, koefisien 1 tidak usah ditulis. Jadi 1 tenggok dengan setenggok sama, 1 piring dengan sepiring sama. Maka ini hasilnya akan menjadi ini negatif 6, negatif 9, berarti negatif 9. Ini hasilnya. Hasil dari bentuk 2A kuadrat ditambah 3B dikurangi 6 dijumlahkan dengan 3A. 3A kuadrat plus 3A kuadrat min 2B min 3. Hasilnya adalah 5A kuadrat 3A plus B min 9. Ini bentuk yang paling sederhana dari kalimat yang di atas sendiri. Nah, cara menuliskannya, Pak, kalau ini dibolak-balik boleh enggak? Misalnya
B-nya di sini menjadi 5A kuadrat plus B plus 3A. Boleh. Susunannya boleh. Kalau mau ditulis begini boleh. Tetapi nanti ada keterangannya, ditulis begini boleh. A kuadrat plus B plus 3A min 9. Boleh. Tetapi biasanya variabelnya diurutkan dari abjad-abjad. Dalam abjad kan A dulu. Berarti ini disempurnakan menjadi 5A kuadrat. Karena A dan B kan lebih dulu A. Maka ini menjadi 3A plus B negatif 9. Ini yang paling, kalau seperti ini boleh. Seperti ini boleh. Tapi biasanya ini diletakkan di depan, B-nya di belakang gitu. Ya. Itu untuk penjelasan untuk yang penjumlahan. Sekarang yang kedua, mungkin ada pertanyaan. Oh iya, nanti kalau tanya Jafri aja. Yang kedua yang pengurangan. Pengurangan. Pengurangan itu pada prinsipnya adalah lawan dari penjumlahan. Yang mana ini nanti lambangnya begini. Selisih begitu. Misalnya saya contohnya, langsung ke contohnya. A. Sekarang variabelnya misalnya pakai X. Kurangkan. Kalimatnya hati-hati ini. Kurangkan misalnya 2x kuadrat plus 3y kuadrat min x plus y plus 5. Kurangkan ini dari, nah kalimatnya ini hati-hati. Kurangkan ini dari 5x kuadrat min 3y kuadrat plus x min y plus 3 misalnya. Ingat, kalimat yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 suku. Variabelnya ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada x, ada y konstanta. Begitu juga yang kedua, 3x, 5y, 3y, x, dan y. Nah, kita harus mencermati perintahnya. Kurangkan ini dari ini. Nah, harus hati-hati. Kurangkan ini dari ini. Berarti yang dikurangi yang mana? Sebagai pengurangnya adalah yang depan. Sedangkan yang dikurangi adalah ini. Sehingga kalimat ini penyelesaiannya akan menjadi begini. Kalau ditulis pakai kurung ya, kurung dulu. 5x kuadrat negatif 3y kuadrat plus x min y plus 3. Nah, kurangkan ini dari ini. Berarti yang dikurangi yang ini. Yang dikurangi yang ini. Berarti tanda nih. Tanda ini milik semua yang di dalam kurung itu nanti. 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi x ditambah y ditambah 5. Nah, sekarang dioperasikan. Sekarang kurungnya dihilangkan. Kalau mau mudah kurungnya dihilangkan sehingga nanti menjadi 10 suku panjang. Enggak apa-apa, yang penting mudah. Saya kurangi dihilangi kurungnya ini menjadi 5x kuadrat
min 3y kuadrat plus x min y plus 3. Nah, sekarang ini tadi sudah saya perkenalkan dengan tanda tadi, plus ketemu min menjadi min, min ketemu plus menjadi min, plus ketemu plus menjadi plus, min ketemu min menjadi min tadi. Di sini sebenarnya ada tanda positif dari ini tadi. Ini kan positif. Min ketemu plus berarti menjadi min 2x. Nah, ini jadi apa? Min juga 3x. Apa juga x? Maaf. 3y. 3y kuadrat. Nah, sekarang ini min, itu min, berarti dikurangi min ketemu min menjadi apa? Plus x. Min ketemu, nah ini menjadi min y. Ini juga menjadi min 5. Nah, sekarang langkah yang berikutnya tinggal menyederhanakan. Menyederhanakan itu seperti tadi pada penjelasan awal tadi, didekatkan suku yang sejenis sehingga kita lebih mudah. Kita dekatkan sekarang suku yang sejenis. Suku yang sejenis yang mana? Variabelnya sama, pangkatnya sama. 5x pangkat 2. Adakah yang belakang? Ada yang ini. Nah, dekatkan min 2x kuadrat. Kemudian y-nya sekarang negatif 3y kuadrat. Ini ada 3y, negatif 3y kuadrat. Sekarang yang x plus x, ini ada x-nya plus x lagi. Kemudian negatif y plus 3 negatif 5. Nah, sudah bisa itu. Kita lanjutkan di atas ya. Di sini 5x kuadrat min 2x kuadrat. Sebenarnya tinggal koefisiennya saja, bahwa ini 5 positif, ini 2 negatif. 5 dikurangi 2 berarti berapa? 3x kuadrat. Min 3y kuadrat, min 3y kuadrat. Min negatif negatif. Jadi kita melangkah mundur 3 lagi. Berarti jumlahnya adalah negatif 6y kuadrat. Kemudian lagi x dengan x sama-sama positif, koefisiennya 1, pangkatnya 1 juga, maka ini sejenis. Maka ini menjadi 2x. Terus y-nya negatif y, berarti negatif 2y. Nah, sekarang suku yang terakhir 3, 5. 3-nya positif, 5-nya negatif, berarti min 2. Jadi inilah bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak, kok ini 6y-nya di depan? Tadi suruh x-nya dulu. Ini berdasarkan diurutkan pangkatnya. Pangkatnya yang tinggi mana? Yang di depan biasanya. Kan 2. Ini 2. Kalau ini 1, berarti ini di belakang y-nya. Jadi urutannya semacam 3x kuadrat, 6y kuadrat, 2x, min 2y, min 2. Kalau susunannya berbeda boleh. Boleh, misalnya seperti ini. 3x kuadrat plus 2x min 6y kuadrat min 2y min 2. Boleh. Arti bolak-balik boleh, tapi susunannya seperti ini. Jangan lupa membalik-balikan itu tadi, tanda-tanda ini kamu tidak boleh sembarangan. Kalau ini menjadi min ya tetap salah nanti. Tetap tandanya yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Jadi hanya susunannya yang berbeda. Ini ada berapa suku? Tetap 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tetap ada 5 suku. Demikian untuk yang operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan japri ke saya, nanti akan saya jawab lewat foto atau apa gitu.
Mungkin masih ada atau masih ada yang diragukan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian aja. Kita tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.